Skriniar dengan kepalanya masih jauh lebih bagus dibandingkan Handanovic dengan tangannya kayaknya kalau jadi kiper. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Gokil tadi malam dini hari tadi kita cerewetin live bareng, menjadi saksi bahwa Inter bisa menundukkan Roma dengan sangat nyaman. Ini menjadi pelipur lara kita setelah menjadi bulan-bulanan anak Milan. Untung aja ada pertandingan di midweek ya, jadi kita lebih semangat. Gua habis cerewetin live itu gue langsung mandi, berangkat kantor. Nih baru sampai rumah, mandi, makan, bikin konten, anjir ngantuk banget, belum tidur. Tapi puas banget. Golnya Dzeko keren dari umpan, menyelesaikan umpan tarik dari Perisic. Perisic on fire luar biasa. Dan Dzeko menurut data Opta ini adalah gol pertamanya dia di menit awal, di 2 menit pertama dari sejak dia berkarir di Italia. Jadi sebelumnya belum pernah gol-gol di menit-menit awal seperti ini. Kemudian golnya Alexis Sanchez, tendangan ke pojok, nggak sampai si Patricio. Kalau gue lihat tendangan jarak jauh pemain Inter ini karena desain ya, kayaknya memang tim staf kepelatihannya mungkin menganalisis dari video kelemahannya Patricio ini tendangan dari jarak jauh. Karena gue lihat sering banget nih tadi malam, Barella 3 kali, 1 kena tiang, 1 ditepis, 1-nya melenceng jauh. Lautaro ada 1, Alexis Sanchez ini ada 1 dan langsung gol. Jadi gue rasa ini bukan sekedar coba-coba belaka ya, memang udah diinstruksiin untuk lebih berani dalam melakukan tendangan jarak jauh. Luar biasa banget. Dan gue berharap Alexis Sanchez lebih banyak megang bola di daerah pertahanan musuh aja deh. Jangan terlalu sering utak-atik bola di daerah kita sendiri atau di tengah lapangan. Terus kayak kemarin lawan Milan kerebut, jadinya pemain kita udah nggak ada yang backup di belakang. Alexis Sanchez agak kacurutnya di situ. Di akhir pertandingan Sanchez ngomong gini, kita tahu bahwa kita kemarin melawan Milan bermain sangat baik, tetapi kita akhirnya membuat kesalahan. Kita harus tetap tenang karena kita sekarang tetap ada di puncak klasemen dan sedang melangkah lagi lebih lanjut. We want to continue down of our path. Kita akan tetap melangkah. Kemudian dengan kemenangan 2-0 atas Roma ini adalah kemenangan pertama Inter di Coppa Italia yang clean sheet sejak tahun 2017 ketika melawan Pordenone. Ini adu penalti nih dulu, dan Pordenone nih nyebelin banget. Jadi ternyata kita selama ini di Coppa Italia nggak pernah clean sheet lagi. Pertama kali sejak 2017. Tadi malam menurut gue Vidal mainnya jelek ya. Ngumpan salah, lari nggak beres. Tapi kalau gue lihat dari statistik ternyata lumayan loh. Dia bermain berapa menit tadi malam tuh ya diganti. Tapi ujung-ujungnya diganti kan. Dia 83 sentuhan. Umpannya akuratnya 85%. Areal duelnya 4 dari 5, memenangi 4 dari 5 areal duel dan 4 dari 8 ground duels. Jadi ya ternyata luar biasa banget. Tapi lebih luar biasa lagi Santo Danilo D'Ambrosio yang lagi-lagi melakukan penyelamatan aneh. Dia bikin penyelamatan aneh-aneh mulu dan selalu berpotensi gol bunuh diri, tapi kok nggak gol bunuh diri ya? Teman-teman lihat nggak yang ada umpan tarik siapa ya? Tammy Abraham atau siapa, terus kena pahanya si Danilo D'Ambrosio, bolanya malah ngelambung. Dan menurut gue Danilo D'Ambrosio akan lebih diandalkan nih untuk mengganti posisinya Bastoni yang keseleoknya gue ngeliat sih semalam kayak nggak kayak biasa aja. Pas lagi gue lihat image yang berselebaran, itu mah keploteknya. Kalau di Jakarta sini ada Haji Naim bisa sembuh tuh dia paling 2 hari. Cuma di Itali sana nggak ada kali. Cuma serem banget itu cederanya si Bastoni, dan kayaknya Danilo D'Ambrosio yang akan menggantikan posisi Bastoni. Skriniar, penyelamatan Skriniar yang dilakukan Zaniolo ya, menyelamatkan tendangan dari Zaniolo. Skriniar udah lihat tuh ada Perisic yang kemungkinan besar bisa ngeblok, dan Perisic sudah loncat tapi nggak kena. Yang pingin gue ceritakan adalah Skriniar tetap berusaha mendekat ke gawang dan dia bisa ngelihat bolanya ke gawang gitu, karena kan harusnya ketutupan si Perisic kan loncat, harusnya dia nggak kelihatan, tapi bagus banget. Skriniar dengan kepalanya masih jauh lebih bagus dibandingkan Handanovic dengan tangannya kayaknya kalau jadi kiper nih si Handanovic. Tapi kayaknya tadi malam ada penyelamatan juga sih ya, yang Tammy Abraham apa Zaniolo tuh udah one on one gagal. Semoga kita bisa dapat kiper yang lebih baik deh. Tapi Handanovic perpanjang kontrak nih, gue bingung. Onana jadinya
bagus apa enggak sih teman-teman? Ada yang nonton Onana nggak kemarin di Piala Afrika tuh Kamerun? Dia adu penalti menang kan? Kemudian info yang lebih menyebalkan, selain nggak cuma yang enak-enak nih, kita menang lawan Roma, cuma ada berita menyebalkan adalah Bastoni absen 2 pekan dihukum karena katanya insult wasit, menghujat wasit. Dihukum 2 pekan pertandingan. Padahal kita tahu sendiri waktu di Super Italia Bonucci aja nyekek wasit, nggak tahu tuh dapat hukuman apa enggak. Inzaghi juga dihukum 1 pertandingan, berarti lawan Napoli kita tanpa Bastoni dan tanpa Inzaghi. Kemudian siapa lagi? Lautaro Martinez juga ada denda. Jadi ini parah banget sih. Gua nggak ngerti lagi. Kita sedang melihat panitia kembali bekerja membuat Inter kesulitan. Kemudian tadi malam Mourinho untuk pertama kalinya datang di Giuseppe Meazza menghadapi Inter. Terus dia bilang di wawancara bahwa manajemen Inter ngasih dia replika gitu ya, berbentuk gelas dan berwarna silver itu stadion Giuseppe Meazza. Terus ada tulisannya bahwa this is your home gitu. Jadi Jose Mourinho dapat kenang-kenangan dari manajemen Inter, dan atas pemberiannya itu si Mourinho ngomong bahwa hubungan my relationship with Inter is eternal gitu. Jadi untuk selamanya, tidak terbatas oleh waktu. Dari gue itu dulu, nggak ada hal menarik lainnya. Kalau dilihat dari statistik ya, pertandingan tadi malam, shot on targetnya kita 5, Roma 2. Off targetnya kita 5, Roma 4. Dari ball positionnya kita juga unggul 60-40. Roma tadi malam nggak begitu banyak berkutik. Nah, kita sedang menunggu pertandingan nanti malam nih, Milan lawan Lazio. Teman-teman lebih milih mana nih, Milan atau Lazio untuk ketemu di Coppa? Kalau kita ingin balas dendam, dan gue yakin kita bisa balas dendam juga ya, berharap ketemu Milan. Tapi ya berarti lebih sulit lah, kayak lebih sulit lawan Milan sih dibanding Lazio. Kalau kita mau yang lebih enteng untuk mencapai final, tentu saja mendingan ya udahlah Lazio aja yang menang gitu. Tapi gue sih agak berharap Milan aja deh yang menang, nggak apa-apa. Jadi kita bisa, keuntungannya kalau Milan menang, kita bisa balas dendam. Kalau kita menang, kita bisa balas-balas kata-kataan sama anak-anak Milan lah. Tapi kalau kalah, untungnya adalah mentalnya Milan lebih drop lagi nih. Ini kan dia lagi naik nih mentalnya nih. Kemarin menang sama Inter. Kalau dia ini menang lagi lawan Lazio, wah makin naik lagi. Jadi yang nggak ada salahnya juga kalau Milan kalah lawan Lazio, kita patut bersyukur juga karena mentalnya dia akan jadi lebih down. Tapi kalau Milan menang lawan Lazio, mental mereka naik, tapi keuntungan dari sisi kita punya kesempatan balas dendam. Kalau teman-teman lebih suka mana, lawan Lazio atau lawan Milan di di semifinal Coppa Italia? Hari Minggu nanti ada Inter Napoli. Gua akan live lagi, kita cerewetin live bareng-bareng, kita zoom lagi bareng-bareng. Segitu dulu teman-teman, puas nggak untuk pertandingan lawan Roma? Kita menang dengan nyaman. Bagaimana pemain tengah kita, Vidal, Brozovic, Barella, ya mau gimana pun juga. Vidal, entah kenapa ya gue bingung, fisiknya Vidal tuh kayak udah ngos-ngosan, udah nggak becus, ngumpan kadang salah gitu ya. Tapi kalau dia yang mainin Vecino sama Gagliardini lebih aneh lagi. Dan ini udah pertandingan keberapa nih kita tanpa Gagliardini nih. Vecino mulu yang dapat tempat, gue jadi bingung nih Gagliardini lagi ngapa? Kayak disimpan buat lawan Liverpool kayak Gagliardini ya, sengaja nggak dimainin di semua pertandingan kecuali lawan Liverpool. Kalau si Vidal dimainin di lawan Liverpool, main kayak tadi, lari udah nggak bisa, ngumpan salah, biar kita bisa diocak-acik. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you teman-teman semua.